Terbongkar sudah, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba-tiba terbang ke Beijing dan dunia langsung menoleh ke timur. Di saat Eropa sedang limbung, ekonomi berantakan, dan Amerika sibuk memaksa sekutunya untuk tetap tunduk, seorang kepala negara yang selalu tampil percaya diri itu memilih melakukan langkah paling tidak terduga, pergi ke China. Dan lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Macron, Inggris dan Jerman juga antre menyusul, seolah Beijing adalah satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan oksigen sebelum tenggelam. Pertanyaannya sederhana tapi memukul. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Eropa? Mengapa tiga negara besar yang dulu menjadi pusat dunia sekarang tampak seperti pelajar yang datang membawa buku catatan, berharap guru besar dari Beijing memberi mereka jalan keluar? Ini bukan kunjungan diplomatik biasa. Ini bahkan bukan sekedar kerjasama ekonomi. Ini adalah sinyal besar perubahan zaman, tanda bahwa poros dunia sedang bergeser, bahwa Barat tidak lagi bisa menutupi fakta bahwa mereka sedang menuju krisis panjang tanpa jalan keluar kecuali dari timur. Pada tanggal 26 November, Istana Elysee mengumumkan bahwa Macron akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 3-5 Desember 2025. Kalimat dalam siaran pers itu pendek, tenang, sangat sopan, tapi dampaknya mengguncang. Karena jika kita melihat 3 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan betapa parahnya kondisi ekonomi Amerika dan Eropa. Perang Rusia-Ukraina tak kunjung selesai, Timur Tengah kembali memanas, dan tekanan Washington terhadap sekutu-sekutunya makin menjadi-jadi. Namun di tengah kekacauan itu, Presiden Prancis justru terbang ke Beijing. Seakan-akan ia ingin menunjukkan bahwa solusi bukan lagi datang dari barat, tetapi dari arah matahari terbit. Makna dari kunjungan ini sangat dalam. Ada masalah yang Amerika tidak bisa selesaikan. Ada urusan global yang Washington kehilangan kontrolnya. Dan ada kepentingan vital yang hanya China lah yang mampu memberikan jalan keluarnya. Dulu, Eropa masih punya optimisme, menaruh harapan bahwa Amerika adalah saudara tua, penjaga stabilitas, atau minimal sekutu yang bisa diandalkan. Tapi hari ini, fantasi itu hancur berantakan. Dan yang tersisa hanya realitas pahit. Lihat saja kondisi Eropa. Prancis dilanda kerusuhan jalanan berbulan-bulan. Inflasi menggila. Biaya hidup naik sampai membuat rakyat merasa uang mereka menguap begitu saja. Perusahaan-perusahaan manufaktur hengkang, mencari tanah yang lebih ramah investasi. Inggris sendiri merasakan efek samping Brexit yang begitu brutal. Pertumbuhan ekonomi stagnan seperti kura-kura yang terjebak lumpur. Kesejahteraan publik dipotong. Perusahaan-perusahaan bangkrut. Negara yang dulu mengklaim dirinya sebagai kerajaan tempat matahari tidak pernah bertenam, kini justru hanya merasakan bayangan matahari terbenam di barat. Sedangkan Jerman, negara yang dulu dianggap mesin penggerak Eropa, kini seperti mobil yang kehilangan bahan bakar. Krisis energi melumpuhkan industri manufaktur, pesanan industri menghilang, pabrik berhenti beroperasi, sektor otomotif yang menjadi jantung ekonomi mereka ambruk. Reputasi Made in Germany yang dulu dipuja sekarang justru berada di titik terendah. Ketika Eropa melihat ke sekeliling, mereka menyadari satu hal, tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak dari Amerika yang lebih sibuk menjaga kepentingan sendiri, tidak dari Uni Eropa yang terjebak birokrasi, dan pada akhirnya mereka harus melakukan hal yang paling menyakitkan bagi bangsa-bangsa yang dulu sangat arogan, merendahkan diri di depan Beijing. Saking parahnya, bahkan Inggris sampai rela mengatakan bahwa kita harus bekerja sama dengan China meskipun mereka ancaman bagi keamanan nasional. Ironi yang luar biasa, negara-negara barat bisa mengeluarkan propaganda anti-China sebanyak mungkin, tapi realitas memaksa mereka menunduk. Tanpa kerjasama dengan China, tanpa pasar China, tanpa pesanan dari industri China, ekonomi mereka akan tenggelam lebih cepat dari yang mereka kira. Jerman sedang menghadapi gelombang kebangkrutan pabrik terbesar dalam sejarah modernnya. Inggris melihat jutaan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Prancis melihat inflasi menggerogoti isi dompet rakyat sampai kering. Dan mereka sama-sama menyadari hanya China lah yang bisa menghentikan keruntuhan lebih lanjut. Beberapa orang mungkin bertanya, kenapa tidak pergi ke India atau Brasil? Jawabannya karena negara-negara itu belum mampu menandingi kekuatan China sebagai penyeimbang dominasi Amerika. Hanya China lah yang punya kapasitas diplomatik, pengaruh ekonomi, dan kekuatan pasar yang cukup untuk menahan jatuhnya Eropa.
Bahkan dalam isu global seperti konflik Timur Tengah atau perang Rusia-Ukraina, Amerika hanya datang membawa senjata dan tekanan. Sedangkan China datang membawa dialog, negosiasi, dan kredibilitas internasional. Tidak ada yang bisa melupakan bagaimana China berhasil mendamaikan dua musuh bebuyutan, Iran dan Saudi Arabia. Sesuatu yang Amerika tidak pernah berhasil lakukan, meski puluhan tahun terlibat di kawasan itu. Di Ukraina pun, dokumen posisi China tentang solusi politik menjadi satu-satunya proposal yang dianggap realistis dan adil oleh banyak pihak. Macron sangat paham bahwa menyelesaikan perang di depan pintu Eropa tidak mungkin dilakukan bersama Amerika. Washington terlalu berkepentingan memperpanjang konflik untuk keuntungan geopolitik dan industri militernya. Sementara China adalah satu-satunya aktor besar yang bisa berbicara dengan Rusia dan Ukraina sekaligus. Karena alasan itulah, Macron datang ke China dengan membawa harapan, kegelisahan, dan kepentingan nasional yang besar. Ia tidak datang untuk formalitas. Ia datang untuk menyelamatkan Eropa dari jurang kejatuhan. Macron membutuhkan China untuk menahan inflasi, mengamankan pasokan energi, menjaga industri Prancis tetap hidup, dan yang paling penting, mencoba membuka pintu perdamaian di Ukraina. Di dalam negeri, Macron tahu bahwa rakyatnya butuh stabilitas. Mereka butuh industri yang berjalan kembali, harga-harga yang turun, dan jaminan bahwa Prancis tidak akan kehilangan statusnya sebagai salah satu pilar Eropa. Hubungan Prancis-China sebenarnya cukup mendalam. China merupakan mitra dagang terbesar Prancis. Bahkan, industri barang mewah Prancis seperti kosmetik, parfum, anggur, fashion, hingga brand-brand besar tidak akan bertahan jika pasar China bersin sedekat saja. Industri Airbus yang menjadi kebanggaan Eropa juga sangat bergantung pada pesanan dari maskapai-maskapai China. Begitu pula industri nuklir Prancis yang mengincar proyek-proyek besar di sana. Amerika dengan kebijakan IRA-nya menyedot habis industri manufaktur Eropa dan memaksa banyak perusahaan pindah ke AS. Jadi, jika Prancis tidak segera mengamankan hubungan ekonominya dengan China, rencana reindustrialisasi Prancis hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia. Bahkan, simbol diplomatik seperti panda pun ikut berperan di sini. Dua panda raksasa Prancis yang sempat dipinjamkan China akhirnya dikembalikan. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat sepele. Tapi dalam diplomasi, panda adalah sinyal kehangatan hubungan bilateral. Prancis sangat berharap Beijing mau meminjamkan panda baru. Dan kedatangan Macron akan menjadi momen untuk menunjukkan bahwa ia datang dengan niat baik, bukan sekedar manuver politik. Namun, China juga tidak bodoh. Mereka memahami bahwa Macron tetaplah politisi barat. Kata-kata bisa berubah, kepentingan bisa bergeser. Beijing akan menyambut hangat, tetapi tidak akan memberikan cek kosong. Kerjasama tetap dibangun, tapi dengan syarat bahwa kedua pihak menghormati kepentingan masing-masing. Sementara itu, dunia menyaksikan fenomena yang jauh lebih besar dari sekedar kunjungan presiden. Kita sedang menyaksikan babak baru sejarah. Arus global yang dulu berpusat di barat, kini mulai mengalir ke timur. Kebangkitan global South, kepercayaan diri negara-negara Asia, dan kelelahan Eropa menghadapi tekanan Amerika perlahan-lahan membentuk dunia baru yang multipolar. China bukan hanya pusat ekonomi, ia menjadi pusat gravitasi baru dalam diplomasi internasional. Negara-negara yang dulu memandang rendah Asia kini datang membawa peta jalan kerjasama dan daftar panjang proposal. Dan pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Siapa yang memilih berdiri bersama China hari ini? Siapa yang berani beradaptasi dengan perubahan zaman? Siapa yang mau melepaskan ego masa lalu dan menerima realitas baru dunia? Bisa jadi, mereka itulah yang akan menjadi pemenang esok hari. Macron tahu ia tidak punya banyak waktu. Eropa semakin tertekan. Amerika semakin tidak dapat diandalkan. Pasar global semakin tidak stabil. Jadi, ia datang, mengetuk pintu Beijing, berharap mendapat secercah harapan untuk masa depan Prancis dan Eropa secara keseluruhan. Dan seperti pepatah Tiongkok kuno yang sering dikutip, sungai tetap mengalir ke timur, tak peduli siapa yang mencoba menghalangi. Pada akhirnya, mungkin inilah babak baru geopolitik dunia. Barat yang dulu berkuasa kini mencari pegangan. Timur yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi pusat keseimbangan. Dan dunia pun bertanya-tanya,
Apakah keputusan Macron ini akan menjadi momen yang mengubah sejarah? Ataukah ini hanya awal dari gelombang baru negara-negara barat yang akan datang satu persatu ke Beijing untuk menyelamatkan diri? Yang jelas, arus sejarah sedang berbalik, dan dunia tidak mungkin berjalan tanpa China. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.